ما تهربش معايا كمان. هي راح يجيب هناك من تحت. For instance, President Xi is coming here toward the end of September, the 24th, I believe. And what we need is a big ballroom. We could hold thousands of people to see him. Everyone wants to see him. Same thing with King Charles. Same thing with a lot of the leaders of countries. And now we're going to have a place the likes of which no country has. I was in the Great Hall of China recently, 4 weeks ago when I was in China. They have a very large ballroom, beautiful ballroom. We don't have that, but we're going to have one that tops everything. It won't even be close. The beauty of it and the size will be great. So it's exciting, and that'll be done. Actually, I will get to use it for, people say he's building it for himself. I'll be using it. I'll be lucky if I get 6 months, because it'll be done toward the middle of 28. So I'm really building it for other presidents, but it'll give them great safety. Glass windows that are this thick that can withstand any form of shot, rifle, drone, anyone, nothing gets through. Steel walls, steel ceiling, extra strength. I mean, it's really an amazing thing. And yet, all of that security made it more beautiful. Which we're doing very well. There'll be a meeting on that tomorrow in Doha. And to go into Qatar. I think they've already left, or they're just about getting ready to leave. So we'll see how that goes. But we're doing very well on that front. But the meeting in Doha is going to be... Pemirsa, Amerika mengklaim bahwa Iran meminta pertemuan di Qatar pada hari Selasa. Ya, pengumuman ini muncul setelah Iran mengadakan pembicaraan pertamanya dengan Oman mengenai pengelolaan Selat Hormuz. Oil prices are way down. We hit $69 today. It was higher than that prior to the denuclearization of Iran fight that we have, which we're doing very well. There'll be a meeting on that tomorrow in Doha. And to go into Qatar. I think they've already left, or they're just about getting ready to leave. So we'll see how that goes. But we're doing very well on that front. But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. And they've agreed to that, in all fairness. Pemirsa, persiapan dilakukan untuk upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Ya, rencananya upacara akan diadakan di sejumlah kota dalam waktu beberapa hari.
Persiapan sedang berlangsung untuk pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Truk dan derek bersiaga di luar Masjid Agung Teheran, tempat sebagian dari prosesi pemakaman dijadwalkan berlangsung. Sebuah platform besar juga terlihat yang diperkirakan akan menjadi tempat jenazah Khamenei disemayamkan selama upacara. Upacara nantinya akan digelar di Iran dan Irak, mencakup beberapa kota selama beberapa hari. Jenazah akan dikembalikan untuk dimakamkan di makam Imam Reza di Mashhad, Iran yang dijadwalkan pada 8 Juli mendatang. IDF mengklaim telah menutup terowongan bawah tanah Hamas menggunakan 30.000 meter kubik beton. Ya, infrastruktur tersebut dilaporkan membentang sepanjang 16 km di bawah permukiman di kota Rafah, Gaza. Pasukan militer Israel atau IDF mengklaim bahwa terowongan bawah tanah Hamas sepanjang 16 km telah ditutup oleh Zionis Israel. Infrastruktur tersebut dilaporkan membentang di bawah kawasan permukiman, termasuk masjid hingga sekolah di kota Rafah, Gaza. Dalam 3 bulan terakhir, pasukan Zionis Israel bekerja menutup lorong-lorong bawah tanah menggunakan lebih dari 30.000 meter kubik beton. Terowongan Hamas sedalam 25 meter tersebut mencakup sekitar 80 tempat tinggal dan berfungsi sebagai pusat komando dan logistik. Selain itu, IDF juga mengklaim bahwa jenazah Letnan Hadar Goldin, perwira pasukan IDF yang tewas di Gaza tahun 2014, ditemukan dalam terowongan tersebut. Pasukan Zionis Israel menyerang kamp pengungsi Kalandia di utara Yerusalem yang diduduki Israel. Ya, mereka melemparkan gas air mata dan mengusir paksa para pengungsi Israel. Kamp pengungsi Kalandia di Yerusalem diserang oleh pasukan Zionis Israel. Kamp yang menjadi tempat pengungsian warga Palestina ini diserbu Israel dengan ledakan gas air mata hingga pengusiran paksa. Tentara Israel terlihat membawa mobil militer ke kamp dan menyerang para pengungsi. Hingga kini belum diketahui dampak dari serangan tersebut maupun korban jiwa atau luka-luka. Usai hancur diserang Israel, kota Frown kembali dihuni oleh warga. Ya, tindakan tersebut sekaligus menjadi penolakan warga atas klaim Israel yang mengatakan bahwa kota Frown ini berada di bawah kendali Israel. Konflik yang terjadi antara Israel dan Hizbullah yang berlangsung cukup lama menghancurkan sejumlah fasilitas dan permukiman di wilayah Lebanon Selatan, salah satunya kota Frown. Runtuhan bangunan nampak di sepanjang tepi jalan yang sepi usai gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah beberapa waktu lalu. Meski begitu, sejumlah warga mulai berangsur kembali ke kota Frown untuk memperbaiki rumah-rumah yang hancur. Wali kota Frown, Hasan Bazi, mengatakan bahwa warga telah memperbaiki 40 hingga 50 rumah dan untuk warga yang tidak mampu merenovasi rumah akan tinggal sementara di setiap sekolah yang dijadikan pengungsian. Ia juga menegaskan bahwa tentara Lebanon tidak meninggalkan kota Frown. وبعدها طلبنا من الأهالي الرجوع إليها لاحتضان ترابها وأرضها ومنازلها وأكيد الأهالي لبوا هذا النداء ورجعوا على بلدهم تفقدوا أرزاقهم وتفقدوا منازلهم. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa pasukan Israel akan menarik diri dari 2 zona, yakni desa Wezautar dan Frown. Penarikan pasukan Israel merupakan permintaan dari Lebanon yang hingga saat ini belum juga dilakukan.